Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Intan Nihayah, calon guru penggerak Kabupaten Brebes akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Sebagai guru, kita tidak hanya dituntut untuk mengajarkan teori atau melatih kecerdasan otak semata, namun lebih dari itu, ajarkanlah tentang nilai kemanusiaan, kepedulian, cinta kasih, dan kecerdasan hati. Sangat diperlukan proses belajar yang bermakna, mensyaratkan kemerdekaan guru dan murid dalam menentukan tujuan dan cara belajar agar menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara Sistem Amung. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, di mana para pemimpin di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Keterampilan coaching membekali seorang guru menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dan efektif didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. 4 paradigma tersebut adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan 9 langkah meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian 4 paradigma, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Keputusan yang tepat akan dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah
perbedaan persepsi warga sekolah, bertentangan dengan peraturan, pengaruh nilai dan budaya di lingkungan masyarakat, dan tidak memberikan cara untuk meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil itu benar. Penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga seyogyanya selalu mengacu pada kompetensi kita dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan yang kita ambil memerdekakan dan mempengaruhi masa depan murid-murid kita. Kesimpulan akhir, nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi muridnya. Pengambilan keputusan didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Guru juga menggunakan pendekatan sosial emosional dan coaching model Tirta untuk dapat mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sehingga tercapai merdeka belajar dan murid bahagia lahir batin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak merdeka belajar.